Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justina Hirunisa dari kelas 12 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia mulai dari pengertian, pelanggaran, hingga satu contoh yang akan saya bahas tentang pelanggaran HAM. Pertama-tama, apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir hingga menutup usia. Hak manusia tidak bergantung pada pemberian orang lain atau negara, melainkan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Macam-macam HAM dibagi menjadi 6. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi itu hak untuk hidup, hak kebebasan untuk memilih, hak untuk tidak dipaksa, dan lain-lain. Yang kedua ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi itu hak kebebasan melakukan jual beli dan hak memiliki pekerjaan yang layak. Yang ketiga ada hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya itu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan pengajaran. Yang keempat ada hak asasi hukum. Hak asasi hukum itu yang pertama ada hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan yang kedua ada hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang kelima ada hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan itu hak mendapat pembelaan di pengadilan dan hak mendapat perlakuan adil secara hukum dan lain-lain. Yang keenam atau yang terakhir ada hak asasi politik. Hak asasi politik itu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan dan hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama adalah kurangnya rasa saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, melecehkan seseorang lewat sosial media atau media sosial. Yang ketiga, kurangnya sikap toleransi dan kepedulian sesama manusia. Yang keempat, kesadaran yang rendah akan pentingnya HAM. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, munculnya rasa cemburu, benci, dan lain-lain sehingga menimbulkan perlakuan yang melanggar undang-undang. Contoh kasus yang saya ambil adalah kasus rasisme mahasiswa Papua. Salah satu contoh kasusnya adalah rasisme mahasiswa Papua di Surabaya. Pada tanggal 14 Agustus 2019, asrama mahasiswa Papua yang berada di Jalan Kalasan nomor 10 Surabaya didatangi oleh Satpol PP, TNI, dan Ormas Reaksioner. Kejadian ini berujung pada pengepungan 15 siswa Papua dan terjadi pengungkapan kata-kata rasis kepada mahasiswa Papua. Mahasiswa Papua juga dikepung, dicaci maki, diancam, dan dipersekusi di dalam asrama hingga dipaksa keluar dari asrama. Latar belakang terjadinya kasus rasisme mahasiswa Papua di Surabaya. Kejadian ini terjadi pada Jumat 16 Agustus 2019 pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Awal dari kasus ini disebabkan oleh perusakan bendera pusaka yang terletak di depan asrama. Pihak aparat menduga bahwa perusakan bendera pusaka dilakukan oleh oknum mahasiswa di asrama. Aparat tidak melakukan investigasi terlebih dahulu terkait dengan perusakan bendera pusaka. Selain itu, aparat juga membiarkan ormas reaksioner yang turut melakukan pengepungan. Parahnya, aparat justru ikut menyerang asrama yang disertai dengan tembakan gas air mata. Selain aparat keamanan, sejumlah organisasi massa juga ikut turut menyerang dan mengepung asrama. Kronologi kejadian. Pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 9.30, asrama mahasiswa Papua didatangi oleh Satpol PP untuk meminta izin pemasangan bendera. Besoknya atau tanggal 15 Agustus 2019 pukul 9.00, asrama Papua didatangi Camat Tambaksari, Satpol PP, dan TNI untuk memasang bendera di depan asrama Papua Surabaya. Besoknya atau tanggal 16 Agustus 2019 pukul 15.45, TNI AD Daranmil Tambaksari datang mengamuk-ngamuk menendang pagar asrama Kamasan 3 beberapa kali dan kemudian merusak fiberplat dan banner penutup pagar asrama
yang kemudian diikuti oleh anak buahnya yang berpakaian dinas loreng lengkap, juga pakaian preman. Dan Ramil kemudian memprovokasi beberapa massa yang diduga ormas untuk datang ke asrama. Satpol PP, aparat kepolisian yang berpakaian dinas lengkap dan berpakaian preman pun berada di TKP namun tidak berbuat apa-apa. Mereka memaki mahasiswa Papua dengan kata-kata rasis seperti monyet, babi, anjing, dan kera. Ada juga yang bilang kalau mahasiswa Papua nggak boleh keluar. Saat itu juga jumlah ormas-ormas reaksioner semakin banyak. Kemudian mereka mendobrak pintu asrama dan melempari batu hingga mengakibatkan kaca asrama pecah. Jalan-jalan pun diblokade, para mahasiswa terkurung di aula asrama. Tanggal 17 Agustus 2019 pukul 13.20 sampai 13.40, ormas orasi-orasi dengan meneriaki mahasiswa Papua untuk keluar dan pergi dari situ. Selain itu, kata-kata rasis seperti monyet, anjing, babi, dan berbagai kata makian pun masih diteriaki. Pukul 14.20 sampai 14.40, mahasiswa masih diteriaki dengan semua kata rasis, sambil barisan aparat BRIMOB mulai mengangkat senjata laras panjang dan mengarahkan ke arah asrama. Mereka langsung masuk mendobrak pintu kecil sambil melakukan tembakan. Selama tembakan berlangsung, suasana asrama penuh dengan kabut asap, dan beberapa di antara mahasiswa sesak nafas. Para aparat berhasil masuk dan mengarahkan senjata ke depan sambil mengarah ke arah posisi para mahasiswa berkumpul. Pukul 14.40, mahasiswa dipaksa dan didorong dari lantai 2 untuk turun dan berjalan jongkok keluar dengan tangan terangkat. Sementara itu, alat komunikasinya dirampas dan ditahan. Ada di antara mahasiswa Papua yang dipukul dengan sepatu laras panjang hingga mengeluarkan darah. Ada 4 orang yang diborgol tangannya dan dituntun keluar asrama dan diangkut. Ada di antara mahasiswa Papua juga yang luka berdarah. Penyelesaiannya, pada pukul 18.20, kuasa hukum mahasiswa Papua melakukan negosiasi dengan LBH Surabaya dan Kontra Surabaya. Pada pukul 23.20, mahasiswa dipulangkan dan tiba di asrama mahasiswa Papua. Tersangka pun telah ditangkap dan diamankan. Atas perbuatannya, ia disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan rasis dan etnis dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Hak apa aja yang dilanggar? Yang pertama ada hak untuk merasa aman dan nyaman. Yang kedua, hak atas kehidupan yang layak. Yang ketiga, perampasan hak untuk kebebasan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kelima, hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan keadilan sosial. Analisis saya terhadap kasus rasisme mahasiswa Papua di Surabaya. Yang menyebabkan ini terjadi adalah para aparat yang tidak melakukan investigasi lebih mendalam kepada mahasiswa yang ada di asrama, sehingga menimbulkan kerusuhan dan pengepungan yang dilakukan oleh para aparat. Mahasiswa Papua juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh para pihak penertib masyarakat seperti TNI, Satpol PP, dan aparat kepolisian. Pendapat saya setelah menganalisis dan membaca artikel-artikel tentang kasus ini, polisi dan pemerintah kurang tegas dalam menegakkan hak keadilan sesama manusia. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah upaya apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama adalah menerapkan Pancasila atau UUD. Yang kedua, meningkatkan rasa saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM. Yang keempat, mempelajari peraturan undang-undang mengenai HAM ataupun peraturan hukum pada umumnya. Yang kelima, mengaplikasikan HAM pada kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menghormati hak orang lain, baik keluarga maupun masyarakat. Yang ketujuh adalah
melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak adil, dan yang terakhir, memperketat sanksi mengenai pelanggaran HAM. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.